Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Rahman Putri dari kelas 12 MIPA 8 nomor absen 35. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembelahan sel. Apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel adalah peristiwa di mana sebuah sel membelah menjadi dua atau lebih menjadi sel baru. Pembelahan sel ini dibagi menjadi dua. Ada pembelahan sel secara langsung dan pembelahan sel secara tidak langsung. Pembelahan langsung atau pembelahan biner adalah pembelahan sel yang bisa langsung terjadi setelah materi genetik digandakan. Terjadi pada organisme prokariotik dan eukariotik uniseluler. Ini bertujuan untuk membentuk individu baru. Contohnya adalah pembelahan biner pada bakteri dan amuba. Nah, selanjutnya ada pembelahan tidak langsung. Pembelahan ini tidak langsung terjadi setelah materi genetik digandakan. Terjadi pada organisme eukariotik multiseluler. Berdasarkan ada tidaknya reduksi kromosom, dibedakan menjadi pembelahan mitosis dan meiosis. Menurut penjelasan sebelumnya, pembelahan tidak langsung dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada mitosis. Mitosis adalah pembelahan sel yang terjadi pada sel-sel somatik atau sel tubuh, misalnya penyusun akar rambut, kulit, dan semua sel tubuh kecuali sel kelamin atau gamet. Dalam pembelahan mitosis menghasilkan dua sel anakan yang bersifat identik dengan sel induk, yaitu diploid atau 2N. Sel-sel anak yang dihasilkan akan membelah lagi dan menjalankan suatu siklus berulang yang disebut dengan siklus sel. Siklus sel merupakan suatu proses yang menyebabkan sel-sel tubuh membelah secara terus-menerus dengan terkontrol. Satu kali siklus ini umumnya berlangsung selama 18 sampai 24 jam. Pada siklus sel ini melalui beberapa tahapan. Yang pertama ada tahap interfase dan yang kedua ada fase M. Interfase ini merupakan fase persiapan sebelum memasuki fase M. Interfase ini berlangsung paling lama karena 90% waktu siklus sel dihabiskan untuk interfase. Nah, dalam tahapan interfase ini terdapat 3 fase. Yang pertama ada fase G1 atau bisa kita sebut dengan growth 1. Nah, pada fase ini sel mengalami pertumbuhan. Ukurannya juga bertambah besar. Sintesis penggandaan macam protein dan biomolekul yang diperlukan untuk fase selanjutnya. Nah, fase ini berlangsung sekitar 5 sampai 6 jam. Nah, fase yang kedua ada fase S atau fase sintesis. Nah, sintesis materi genetik dengan cara penggandaan atau duplikasi materi genetik induk dalam bentuk benang-benang kromatin, tetapi sel kromosom tetap sama. Selanjutnya, duplikasi sentrosom pada sel hewan. Fase ini berlangsung selama 10 sampai 12 jam. Selanjutnya yang terakhir ada fase G2 atau bisa kita sebut dengan growth 2. Dalam fase ini pertumbuhan dan penggandaan organel. Terjadi sintesis protein maupun biomolekul yang diperlukan untuk fase setelah fase interfase, yang itu fase M. Nah, fase ini berlangsung sekitar 4 sampai 5 jam. Selanjutnya, dalam tahapan siklus sel ada fase M. Nah, fase ini disebut juga fase mitotik, yaitu fase ketika sel melakukan pembelahan. Fase ini berlangsung sangat cepat, yaitu sekitar 1 jam. Nah, dalam fase M ini melibatkan 2 proses, yaitu pembelahan mitosis dan sitokinesis. Nah, selanjutnya ada tahapan atau fase pada pembelahan mitosis. Nah, kita bisa singkat juga dengan kata PROMATS,
yaitu profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Nah, bisa kita lihat juga pada ilustrasi tahap profase. Nah, pada ilustrasi ini, pada gambar, sentrosom mulai menghasilkan benang-benang spindel. Nukleolus juga mulai menghilang. Nah, kondensasi benang-benang kromatin menjadi kromosom dengan 2 kromatid. Nah, sentrosom mulai bergerak juga memisah ke kutub yang berlawanan. Nah, selanjutnya ada fase prometafase. Nah, bisa kita lihat bahwa bentuk kromosom terlihat sangat jelas. Kinetokor juga mulai terbentuk dan membran inti mulai menghilang, sehingga benang spindel dapat mengait kinetokor. Nah, yang ketiga, pada tahapan mitosis ada tahap metafase. Bisa kita lihat bahwa sentrosom sudah berada di kutub yang berlawanan. Kromosom sudah terikat dengan benang-benang spindel pada kinetokor. Kromosom berjajar lurus di bidang ekuator atau lempeng metafase. Nah, selanjutnya ada anafase. Pada tahap ini, kromatid saudara terpisah dan masing-masing bergerak menuju sisi atau kutub yang berlawanan. Nah, pada fase ini juga terjadi karyokinesis. Sel mengalami pemanjangan ukuran dan di akhir fase ini, masing-masing kutub sel memiliki jumlah kromosom yang sama. Nah, selanjutnya ada telofase. Pada tahap ini, kromosom diuraikan kembali menjadi benang-benang kromatin. Membran inti mulai terbentuk kembali. Nukleolus mulai terlihat. Di akhir telofase mulai terbentuk kelekukan pembelahan pada membran plasma di tengah-tengah sel, diikuti dengan sitokinesis. Nah, dalam pembelahan tidak langsung, ada proses pembelahan meiosis. Pembelahan ini adalah pembelahan yang terjadi dengan tujuan untuk pembentukan gamet dan meningkatkan rekombinasi genetik. Meiosis ini menghasilkan 4 sel anakan, yaitu gamet dengan sifat yang tidak identik dengan induk karena kromosomnya bersifat haploid. Terjadi melalui 2 kali pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada meiosis terdapat proses meiosis 1 dan proses meiosis 2. Nah, di sini ada meiosis 1. Pada meiosis 1 ada beberapa tahap, yaitu ada tahapan profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Nah, bisa dilihat di sini ada tabel tahapan meiosis 2. Dalam pembelahan meiosis 2 terdapat beberapa tahapan juga. Yang pertama ada profase 2. Dalam profase 2, kondensasi benang-benang kromatin menjadi kromosom dengan 2 kromatid. Sentrosom mulai menghasilkan benang-benang spindel, nukleolus mulai menghilang. Selanjutnya ada tahapan metafase 2. Dalam tahap ini, sentrosom sudah berada di kutub yang berlawanan. Kromosom sudah terikat dengan benang spindel pada kinetokor. Nah, selanjutnya kromosom berjajar lurus di bidang ekuator atau lempeng metafase. Setelah melalui proses tahapan metafase 2, selanjutnya ada tahapan anafase 2. Dalam tahapan ini, kromatid saudara terpisah dan masing-masing bergerak menuju sisi yang berlawanan. Sel mengalami pemanjangan ukuran dan terjadi karyokinesis. Masing-masing kutub sel memiliki jumlah kromosom yang sama. Selanjutnya ada tahapan telofase 2. Dalam tahapan ini, kromosom diuraikan menjadi benang-benang kromatin. Membran inti mulai terbentuk kembali, mulai terbentuk lekukan pembelahan pada membran plasma di tengah-tengah sel. Nah, jika kita masih bingung, apa sih perbedaan antara meiosis 1 dan meiosis 2? Bisa dilihat pada tabel berikut. Next, ada gametogenesis. Gametogenesis merupakan proses pembentukan, perkembangan, dan pematangan gamet atau sel-sel kelamin yang berperan dalam reproduksi seksual. Dalam gametogenesis,
ada gametogenesis pada manusia, pada hewan, dan tumbuhan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gametogenesis pada hewan. Gametogenesis pada hewan melibatkan pembelahan mitosis untuk perbanyakan sel induk dan meiosis untuk membentuk gamet haploid. Gametogenesis pada hewan terdapat dua jenis, yaitu yang pertama ada spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan dan perkembangan gamet jantan atau sel spermatozoa. Nah, ini terjadi di testis, tepatnya tubulus seminiferus. Dalam satu spermatosit primer menghasilkan 4 spermatozoa fungsional. Nah, di sini terdapat proses spermatogenesis. Nah, yang pertama, spermatogonial stem cell atau SSC diploid 2N mengalami pembelahan mitosis untuk membentuk dua spermatogonium. Salah satu spermatogonium akan kembali menjadi SSC untuk memperbanyak sel induk, sehingga spermatogenesis bisa terjadi terus-menerus. Selanjutnya, spermatogonium akan melanjutkan pembelahan secara mitosis, membentuk dua spermatosit primer yang sifatnya diploid atau 2N. Nah, selanjutnya, spermatosit primer mengalami pembesaran ukuran, lalu melakukan pembelahan meiosis 1, membentuk dua sel anakan yang disebut spermatosit sekunder yang sifatnya haploid. Masing-masing spermatosit sekunder kemudian membelah melalui meiosis 2 membentuk dua spermatid haploid. Selanjutnya, spermatid mengalami pematangan dan pendewasaan di epididymis. Proses ini disebut dengan spermiogenesis. Selama spermiogenesis, spermatid akan memanjang, terjadi pengurangan volume sitoplasma dan terbentuklah ekor. Struktur ini dikenal dengan spermatozoa. Selanjutnya, pada gametogenesis pada hewan ada jenis yang kedua, yaitu oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan gamet betina, yaitu ovum atau sel telur. Terjadi pada wanita dan berlangsung di ovarium. Satu oosit primer menghasilkan satu ovum yang fungsional. Nah, di sini ada proses terjadinya oogenesis. Yang pertama, oogonial stem cell atau OSC bersifat diploid, membelah secara mitosis, membentuk dua oogonium. Selanjutnya, oogonium membelah secara mitosis membentuk oosit primer. Oosit primer melanjutkan pembelahan ke meiosis 1, namun prosesnya akan berhenti di profase 1 ketika bayi lahir. Setelah memasuki pubertas, oosit primer akan melanjutkan pembelahan meiosis 1 diikuti dengan sitokinesis yang tidak sama besar sehingga menghasilkan dua sel anakan haploid yang punya ukuran berbeda. Sel anakan yang ukurannya lebih kecil disebut badan polar primer, sedangkan yang lebih besar disebut oosit sekunder. Oosit sekunder melanjutkan pembelahan meiosis 2, namun berhenti di tahap metafase 2. Proses pembelahan akan dilanjutkan ketika terjadi fertilisasi oleh spermatozoa. Ketika terjadi fertilisasi, oosit sekunder akan melanjutkan pembelahan meiosis 2 membentuk dua sel haploid yang ukurannya juga beda, yaitu ootid dan badan polar primer. Badan polar primer bisa mengalami pembelahan meiosis 2 juga maupun tidak. Jika mengalami pembelahan, maka akan menghasilkan dua sel anakan lagi yang disebut dengan badan polar sekunder. Badan polar hanya mengandung sedikit sitoplasma, sehingga lama-kelamaan akan kekurangan nutrisi dan akhirnya terdegradasi, sehingga hanya tersisa satu ootid. Ootid lalu akan mengalami pematangan menjadi ovum yang fungsional dengan sifat haploid. Nah, setelah menjelaskan tentang spermatogenesis dan oogenesis, kita juga perlu tahu kan apa itu perbedaan spermatogenesis dan oogenesis. Nah, di sini saya tampilkan tabel tentang perbedaan spermatogenesis dan oogenesis.
Nah, selanjutnya ada gametogenesis pada tumbuhan Angiospermae. Nah, di sini ada tahapan pembentukan gamet secara umum. Selanjutnya ada pembentukan gamet betina atau ovum terjadi di putik atau stigma, tepatnya di bakal biji atau ovul. Pada pembentukan gamet betina atau ovum terjadi proses megasporogenesis. Megasporogenesis adalah proses pembentukan megaspora dari sel induk megaspora. Nah, yang kedua ada proses megagametogenesis. Megagametogenesis adalah proses pembentukan ovum dari megaspora. Nah, di sini terdapat pula struktur kantung embrio. Selanjutnya ada pembentukan gamet jantan atau sel sperma. Pembentukan ini terjadi di kepala sari. Nah, proses yang pertama ada mikrosporogenesis. Proses ini adalah proses pembentukan mikrospora dari sel induk mikrospora. Yang kedua ada proses mikrogametogenesis. Nah, proses ini adalah proses pembentukan gamet jantan yaitu sel sperma dari mikrospora. Hasilnya adalah 2 inti sperma atau N dan 1 inti vegetatif. Penasaran gak sih bagaimana proses terjadinya mikrogametogenesis? Nah, yang pertama, pembesaran ukuran mikrospora. Nah, yang kedua, terjadi mitosis, menghasilkan sel generatif dan sel vegetatif. Polen dilepas dan menempel di kepala putik. Yang ketiga adalah pembentukan tabung polen dari sel vegetatif. Selanjutnya, mitosis dari sel generatif menghasilkan inti sel sperma 1 dan inti sel sperma 2. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.